Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga petang ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat membahagiakan ini, di Mushola Abu Dhori, dengan harapan bahwa kesungguhan kita belajar mengkaji ayat-ayat Allah sebagai sarana Allah ridho terhadap kita, ridho menetapkan kita menjadi hamba-Nya yang dimuliakan oleh Allah. Dan Allah tetapkan hamba yang dimuliakan Allah ukurannya takwa kepada Allah. Hari ini hitungannya Kamis, yaitu tanggal 18 Rabiul Awal. Jadi masih lepas kalau kita bicara tentang Maulid Nabi, karena lewat Nabi kita ini punya harapan masuk surga. Lewat Nabi kita kenal Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah, Rasul, nabi-nabinya Allah, dari akhir dan takdirnya Allah. Itu lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat pelajaran untuk tanda tunduk patuh kepada Allah, yaitu menjadi orang Muslim itu harus bersyahadat. Kita juga mengerti dan bisa menjalankan sholat ya karena Rasulullah. Kita tahu infak, sedekah, zakat karena Rasulullah. Puasa di bulan Ramadan serta menjalankan ibadah haji. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita lihat pesan-pesan Allah tentang berhubungan dengan ditetapkannya Nabi Muhammad SAW sebagai penerima nafkah, berita besar, berita yang akan menjamin keselamatan, berita yang akan memperjalankan kita dari dunia yang fana ini, yang pasti akan kita tinggalkan, menuju akhirat yang jauh lebih membahagiakan, yaitu surganya Allah. Lewat Nabi, insya Allah kita terhindar dari murkanya Allah. Orang-orang yang dimurkai Allah kita tahu bahwa akan dikumpulkan di nerakanya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita mulai pesan cintanya Allah. Hidup adalah cinta. Allah menetapkan pengertian iman itu adalah cinta kepada Allah. Sebaliknya,
orang-orang yang mencintai makhluknya Allah, ciptaan Allah, sama seperti cintanya kepada Allah, apalagi melebihi cintanya kepada Allah, maka dianggap dinilai musyrik oleh Allah. Dan Allah menetapkan di surat Taubah ayat 24 bahwa tidak boleh ada apapun di dunia ini yang lebih dicintai dari 3 hal, yaitu tidak boleh lebih cintanya hal-hal yang berhubungan yang ada di dunia ini dibanding Allah, Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah. Maka 3 hal ini harus di atas kecintaan yang lain. Ini sebetulnya misalnya kalau ada panggilan sesuatu sedangkan Allah memanggil, kita harus berusaha memenuhi panggilan Allah dibanding panggilan yang lain. Pesan-pesan cintanya Allah agar kita selamat yang berhubungan dengan Rasulullah SAW kita mulai, dan ini sudah saya sampaikan di grup, yaitu surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Allah memberi petunjuk kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Lah itu pasti, kok itu pasti kuadrat adalah untuk mukana lakum fi di dalam diri Rasulillah itu contoh yang terbaik. Jadi tidak ada contoh yang lebih baik dibanding Rasulullah SAW. Dan contoh dalam sejarah. Maka kita harus berusaha mengenal, mengerti, memahami tentang kekasih Allah ini, Habibullah ini. Karena Allah tetapkan, Allah pilih dari hamba-hamba Allah yang ada, maka ditetapkan Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik bagi kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Contoh yang terbaik di sini dilanjutkan, liman kana yarjullah, bagi siapa-siapa yang mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi siapa yang mengharapkan rahmatnya Allah harus menetapkan Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah. Dan ayat ini disebutkan wal yaumil akhir, dan hari akhir. Hari akhir adalah hari perhitungan, hari ketetapan nilai seseorang di sisi Allah. Dan Allah tetapkan nilai seseorang, yaitu diri kita, di sisi Allah tergantung ketakwaan kita kepada Allah. Tergantung apa? Ketakwaan kita. Sufi, tak sufi, pangkat, biasa-biasa, sekolah, profesor, tidak tamat, ukurannya sama dia kata, yaitu ketakwaannya kepada wa dzakarallaha katsiran, dan uswatun hasanah bagi orang yang selalu menyebut Allah, banyak menyebut Allah, banyak berzikir kepada Islam. Itu sangat mudah. Zikir yang paling baik
Yang paling disukai Allah, semua yang di antara kita ini semua sudah tahu, sudah paham, sudah ngerti. Yaitu 4 zikir yang paling disukai Allah. Pertama, zikir itu merupakan doa terbaik yaitu alhamdulillah. Doa paling apik gampang ya. Alhamdulillah. Panjenengan saya sambut sakit ya. Alhamdulillah. Berarti iso doa sing paling apik. Tapi dalam mana tetap wonten rasa syukur dumateng Allah. Alhamdulillah. Bahkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan penak ra penak tetap alhamdulillah. Rumangsa gak penak mergo belum ngerti. Kira-kira hikmahnya. Dikir sing paling afdol, paling utama. Nopo? Afdol dikri falam anahu la ilaha illallah. Ini yang disebut tahlil itu gitu. La ilaha illallah. Jadi aneh sih nganggep tahlilan dilakukan itu aneh. Mereka nopo? Niki kunci surga. Niki dikir sing paling dikir sing paling agung sedaya Allahu Akbar. Paling agung. Dungo dikir dungo paling top alhamdulillah. Dikir paling abdul la ilaha illallah. Sing paling agung Allah. Sing betul-betul ngerek bendera ketauhidan subhanallah. Bahkan dalam Quran ini isi dunia ini kabeh senantiasa itu kan selalu gitu kan. Ora barbar senantiasa bertasbih kepada tasbih itu subhanallah. Lek sing pengen cocok kali ayat iki to. Kudune nggih awake kudu ya akeh-akeh tasbih. Tapi para ulama ben entuk papat-papate lek tasbih lan kabeh subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lek salat tasbih nggih tasbih sekawan niku. You know that. Kayak 300 lek yang berenten-enten satu sih kadang-kadang cepet sewiben. Itu masuk ini kan sholat tasbih tak rosok, baik kalau menikah surat 33 Ahzab ayat 21. Kita masuk ke Ahzab 56 gitu yo. Perso karena tiap Jumat khotib selalu mengucapkan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat kita sudah pernah belajar. Solawat itu akar katanya shod dan lam, keterhubungan. Hei orang yang beriman, hubungkan dirimu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para nabi, khususnya penghulu para nabi, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana menghubungkannya? Ya, karena sholawat ini misalnya di surat Al-Mu'minun, sholawat juga diartikan sholat, karena akar katanya ya sama. Surat 23 ayat 9, yaitu orang-orang yang di situ sholawat, artinya sholawat. Kita disuruh bersolawat kepada Nabi. Tapi Nabi mengajarkan saat kita tahiyat akhir khususnya yang merupakan rukunnya sholat, bacaan yang wajib dibaca dalam sholat rukun. Di situ kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawat thayyibah, sholawat tuliwat. Artinya sholawat untuk Allah. You know, li itu bisa artinya untuk, tapi juga milik, miliknya Allah dan untuk Allah. Karena semua hal itu memang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu tidak untuk pas bilasungkawa mawon. Niku bahwa semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Untuk kita semua milik Allah, semuanya diniati, dipersembahkan kepada Allah. Rasulullah itu amat sangat cinta kepada umatnya. Setiap saat selalu berdoa untuk umatnya. Bagaimana umatnya ini tidak susah, bagaimana umatnya itu selamat. Perjuangan Rasulullah luar biasa. Karena itu sholawat keterhubungan kita kepada Allah ini yaitu hubungan dengan bahasa cinta. Jadi kalau bersolawat kepada Rasulullah, sholawatanku kudu ada, ini merupakan ungkapan dengan bahasa cinta, ekspresinya rindu kepada Rasulullah. Dan apa? Inginnya kita balas kasih sayangnya Rasulullah, biar Rasulullah tidak bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai kita ini umatnya yang disayangi, dicintai Rasulullah, tapi gak mau tahu. Banyak sholawat-sholawat ungkapannya dalam rangka mengungkapkan cinta, ekspresi rindu, dan mencoba menyatakan bahwa kita ingin membalas kasih sayang. Karena apa? Karena kita ini berharap selamat itu karena Rasulullah telah memberi contoh kepada kita bagaimana selamat. Kita tahu Quran ya karena Rasulullah. Karena Quran ini sampai ke kita, Allah mengutus Jibril kepada Rasulullah untuk dibacakan, dijelaskan dan diberi contoh umatnya. Tentu sangat aneh kalau kita kok nganggap biasa-biasa saja. Karena itu ungkapan bahwa Maulid Nabi, kita bersolawat itu sebagai umat yang tahu diri, tahu berterima kasih, tahu jasa pemimpinnya yang telah berjuang dengan totalitas, dengan susah payah, dengan satu harapan kita ini selamat. Bahasa ungkapannya apa? Memang Rasulullah pada waktu ditanya oleh sahabat, setelah perintah ini, surat 3356 ini turun, sahabat tanya, karena tadi takiatnya kan sholawatut thayyibatul lillah,
Rasul menjawab salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan pada waktu pulang Isra Mi'raj, Rasul mengajarkan yang lebih lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi di surat An-Nur surat 24 ayat 63 Allah memberi petunjuk kalau memanggil Rasulullah juga yang manggil kancamu. Kuasa itu namanya Muhammad, manggilnya Muhammad toh. Untuk manggil Rasulullah podo. Enggak, tentu harus memuliakan. Karena itu ulama memberi contoh kepada kita, ngajari kita Sayyidina Muhammad, Habibina Muhammad dan sebagainya. Dalam rangka apa? Betul-betul menempatkan beliau dalam posisi sangat mulia di sisi kita. Tentu sebagai hamba Allah pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita masuk ke surat Taubah yang saya kirim ayatnya ini. Ini lagi nih, lakot. Sungguh-sungguh lah itu sudah pasti, kot itu pasti kuadrat. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh-sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, dari manusia. Jadi diutus malaikat. Terasa olehmu penderitaan, terasa olehnya oleh Rasulullah itu penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang lain. Di sini Rasulullah betul-betul prihatin kalau umatnya menderita. Karena itu pada saat Jibril, wahai Jibril, ini apa ini sakaratul maut? Ya begitu rasanya sakaratul maut, mohon kepada Allah, Rasulullah langsung mohon kepada Allah, semoga sakitnya sakaratul maut diwakili beliau aja. Umatnya semoga harapan Rasulullah tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan insya Allah karena doanya Rasulullah SAW, karena keprihatinannya, insya Allah nanti kalau kita harus pulang ke Allah dalam sakaratul maut juga tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Menginginkan keselamatan, kemuliaan bagi umatnya, amat belas kasihan, penyayang lagi penyayang pada orang. Saudaraku yang dirahmati Allah, tadi sholawat yang diajarkan, tetapi sholawat dalam pengertian bahasa cinta, ungkapan ekspresi rindu dan rasa wajib untuk membalas kasih sayangnya kepada Rasulullah itu dengan bahasa Jawa, bahasa apapun, monggo aja. Yang betul-betul masuk ke batin. Tetapi kalau dalam sholat, karena contoh sholatlah seperti sholat, kata Rasulullah nggak boleh sembarangan, ya tidak pakem. Ya. Karena pada saat alhamdulillah saya dirodok, nangis saya itu saat tambah mengungkapkan itu dalam lagunya Bimbo. Rindu kami padamu ya Rasul, itu terasa. Seterusnya, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada
berapa darimu ya Rasul yang rasa tiba di sisi. Suatu saat Rasulullah mengungkapkan kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kami kan saudara-saudaramu ya Rasulullah, saudara seperti oh sahabat-sahabat yang kurindukan sekarang, yang kurindukan umat akhir zaman yang tidak pernah ketemu aku, tapi mereka rindu, cinta, dan melaksanakan apa yang kuajarkan. Taat terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu dirindukan. Semoga semua yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, mas bapak yang hadir di musola Al-Bukhari ini, yang betul-betul semangat ngajinya, sekarang ngaji, besok ngaji lagi, dan beberapa, semoga semua termasuk umat Nabi yang dirindukan oleh masih berapa ya? 1400 tahun ya, sekian. Dan kita jalankan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua kita adalah yang betul-betul memang ingin ketemu. Semoga nanti dapat syafaat, semoga nanti bisa berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapat salam langsung dari beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah, diri kita ini memang terdiri dari 3 komponen, yaitu diri kita raga, diri kita jiwa, dan ada nurnya Allah, ada ruh yang ditiupkan oleh Allah. Pusat dari raga itu otak, pusat dari jiwa qalbu. Biasanya yang kita dengar selama ini otak nurani atau hati nurani. Hati nurani yang bisa nyambung ke Allah, yang bisa nyambung ke Rasulullah, sehingga nur Muhammad hadir, cahaya Allah hadir, ruh hidup, maka hanya dengan hati. Karena itu kalau bersolawatan, jangan hanya sekedar alat raga, yaitu ucapan dan pemikiran, tapi harus sampai rasa, sampai kolbu. Begitu dengan sholat dalam arti sholawat, dalam arti sholat menghadap Allah. Tadi kita disuruh oleh Allah bersolawat, karena yang punya Allah, yang punya sholawat itu Allah, yang berkehendak memberikan sholawat, nyambungnya kita dengan Rasulullah itu ya Allah. Maka kita ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita tidak punya apa-apa, kita mohon. Tapi itu permohonan bisa betul-betul nyambung ke langit, ke Allah dan Rasulnya, kalau harus sampai ke hati nur. Tadi rasa rindu, rasa cinta, rasa sayang, itu rasa. Rasa itu di hati, di kalbu, bukan pengetahuan. Karena itu kita juga harus betul-betul mengasah rasa ini, sehingga betul-betul kalau Allah jelaskan,
Baitullah itu qalbul mu'min. Ini keterangan Allah ini. Perjalanan haji ke Baitullah sebenarnya perjalanan mensucikan kalbu. Ini kalau pemikiran dari batin. Dasar-dasar Baitullah itu qawaid, dasar-dasar tauhid, bukan wujud barang, tetapi karena itu kita semua ini setiap gerak, setiap ibadah, setiap apapun yang kita lakukan, semuanya kan harus bernilai ibadah. Jadi harus nyambung ke Allah sebagai ibadah. Maka kalau semuanya itu sebetulnya dalam rangka mensucikan kalbu, sehingga Allah katakan kalbu kita, kalbunya orang mukmin, kalbu mukmin baik. Karena itu asalkan wong Jawa itu wong jiwa, olah jiwa itu sebenarnya wong Jawa itu apa? Karena labelnya itu urusan jiwa. Sunyi dan sebagainya, ternyata hubungannya dengan etika. Terus hukum Arafah ini kan diam semua ya. Semua nggak penting kalau urusannya dengan Allah, kan gitu. Semua nggak penting kalau itu hubungannya dengan cinta kepada Allah, Rasulnya, dan perjuangan di jalan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita lihat surat 69 mulai 40 sampai 51 yang saya sampaikan tadi. Sebelum ini sedaya sampun pernah dengar ngendikane Rasulullah, bukan sholatmu dan amalmu yang akan sampai mengakibatkan engkau masuk surga. Bukan karena sholatmu dan ini yang mengantar kamu ke surga, tetapi rahmatnya Allah. Sholat amal itu sarana untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Sedaya ingin mlebu surga ya. Maka kita harus paham rahmatnya. Kita sampaikan di WA group bahwa surat 45 ayat 20 petunjuk Allah, hada basairul linnas wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman hidupnya manusia. Manusia ini harus mengikuti pedoman hidup yaitu Al-Quran. Rasulullah diutus untuk menerima Al-Quran, membacakan dan menjelaskan serta mencontoh bagaimana berquran. Aisyah menjelaskan perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan, yang hidup. Semua pesan-pesan cintanya Allah bisa bikin lihat wujudnya Rasulullah. Bagaimana makan dan sebagainya, bagaimana memimpin, bagaimana ini sesuai dengan pedoman hidup manusia yaitu wa huda wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Tadi masuk surga karena rahmatnya, karena rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah menurut Allah di surat 45 ayat 20 ini, rahmatnya Allah yaitu Al-Quran. Jelas bahwa Allah hanya memuliakan sesuai dengan ketakwaannya. Semua ulama sepakat, tidak ada yang menentang
bahwa takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada dari Pak Mandur. Perintahnya Allah wonten Quran, larangan Allah wonten Quran. Jadi pengen mulia harus berakhlak. Ya walaupun politik saya kemarin prihatin. Saya ditelepon teman ngaju, berdiri aman, sore entek, kantor BR entek, wes diomong diringkesi barangnya, bicara kabupaten Demak entek resi, museum, samsat, amblas, entek polira kabeh. Mohon maaf, ning Surabaya ning Kediri ditangkap cangkeh SMP SMA. Ini PR bagi kita. Bahwa lek akhlak Quran, ngerti betul-betul Quran enggak bakal. Wis cemepek lho, saya kok haram kok halal gitu. Ini nomor boten. Enggak milik. Lek betul-betul ini PR bagi kita. Bahwa ini ladang amal tapi bahwa perjuangan kita untuk menjalankan apa yang dibawa Rasulullah masih perlu perjuangan yang wah jauh guys, lari dari ITB ya kan. Walaupun itu nilainya politik ya, semoga semuanya menjadi alhamdulillah ala kulli hal dalam keadaan. Kalau Allah sudah menetapkan, kalau sudah mengizinkan, pasti ada kebaikan. Namanya husnudzon terhadap ketetapan. Piye mertua ini nggak ngerti gitu. Belum kan? Ya mungkin nanti mau sore pimpinan kita tuh jam 12 miliar itu. Gimana betul? Pakai HP ini udah nggak perlu jam, tag waktu gimana betul? 16 miliar. Artinya alhamdulillah takatur hatta zur cuma mabiro cuma jam-jam. Kau itu lebih kubur. Gini wadah, jangan lakukan wadah. Dan rahmatnya Allah menurut firman Allah di surat Al-Fatihah ayat 20 yaitu Al-Qur'an. Dan alhamdulillah lewat kita Allah memfasilitasi panjenengan saya kesini ini bukan ngajar, saya belajar ke kita, belajar ke panjenengan. Dan saya bersyukur belajar bisa ngomong bisa. Alhamdulillah, ketemu dulu sahabat dulu rakyat, baik semua betul-betul sepakat dengan dia kita bahwa nanti kumpul bareng ning surgane Gusti. Mulane lek enek kurang-kurang ini Tuhan ditungane. Muga-muga apapun posisinya sama Allah sudah dianggap cukup sebagai hamba yang bertakwa. Kalau sudah di level takwa, surga mergo kabeh dosane diampuni, pahalane dilipat gandakan. Lek semua dosane diampuni sampai dosa, pahalane sak umrut. Mosok dibunuh. Gitu Pak. Mantul ya. Insyaallah dari sini. Kembali ke tadi, kita ngebut saja. Surat 69 mulai 40. Innahu laqaulun rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Al-Quran ini wahyu, bukan sembarang kitab, tapi betul-betul firman Allah. Dan Rasul mengatakan mukjizat paling agung yang pernah ada. Yang jelas untuk kita hanya Quran yang dibacakan, dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah yang bisa mengantar kita ke surga. Karena hanya dengan menjalankan Quran maka kita mendapat stempel target. Akeh sithik ya tergantung modale.
modal ini, modal ini gitu. Itu beda. Ya, mungkin itu ada cerita nih pun Gus Bahak itu modal surat ikhlas. Bisa ibaratnya bukan nanti agama, kalau ketemu ulama pengen nyuwun sing paling gampang ya rasa kakak waduh terus nggak tahu berat. Alhamdulillah kok kados sing baca sing ngertos terus rantek mocone alitas insya Allah cukup, tapi tetap harus terus sinau, terus berusaha meningkatkan karena sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul yang mulia. 40. Al-Quran ini bukan perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Rasulullah itu bukan penyair. Dan Quran itu bukan kumpulan syair. Tapi mukjizat paling agung. Karena firman-firmannya Allah. Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran dari padanya. Quran ini bukan jampi-jampi tenun sihir. Walaupun Quran ini ampuh. Lama-lama ya, bismillahirrahmanirrahim. Lek nyuwun ya Al-Fatihah mati gitu. Nah, wae dhewe sing rada yo sewu akhir zaman itu sore lumayan gitu ya. Kemusung nek ibadah itu kadang-kadang itu berber orang itu. Ya, para orang pembiyen kan. Jadi walaupun Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa, tapi bukan jampi-jampinya tukang, tapi rahmatnya Allah. Ia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, Rabb semesta alam. Ini Quran ini betul-betul terjaga. Seandainya Nabi Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, perkataan Nabi Muhammad, tapi diberitahu ini sokok Gusti Allah, ini firman-Nya Allah. Artinya kan benar-benar kita boleh. Lek sampai Nabi Muhammad begitu, ini kata Allah, maka niscaya benar-benar kami pegang tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Tapi Rasulullah kan betul terpotong. Artinya kan semua yang disampaikan Rasulullah betul-betul firman-Nya Allah. Karena janjinya Allah ini, sampai omongane, ucapane, pikirane disampaikan kepada umat bahwa ini firman-Nya Allah. Itu asbabun nuzul turunnya surat Tuhan. Lama nggak turun ayat Quran. Wah, benar Muhammad awalnya dia dan ini lagi. Muhammad nggak turun gawe hai, kan awakmu dapat firman-firman itu gawe dewi. Sampai kalau gitu kata Allah, ku pegang tangan kanannya, ku potong urat nadinya. Tapi kan tidak terjadi. Maka Al-Quran ini betul-betul wahyunya Allah. Dan sekali-kali tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya benar-benar mengetahui di antara kamu ada orang yang mendustakannya, mendustakan Al-Quran atas zaman sekarang, zaman akhir zaman, dia nggak ikut nih, dia hoak dan sebagainya. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar yang diyakini, ini yang sering saya sampaikan. Wa innahu lakabul yakin. Sesungguhnya Quran ini benar-benar. Gimana caranya? Aku sepuh itu. Iya, kira-kira mulai awal.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini mewakili Al-Fatihah, mewakili. Nah ini diungkal ini Bismillahirrahmanirrahim ini. Saya dari Kiai Abdullah Umar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran di Kabupaten Semarang, itu dikasih tasbih. Bu Mas Oli kapan-kapan ada tempat satu jutaan untuk Bismillahirrahmanirrahim, rola saya itu pasti nom. Saya ini saya apa? Saya ini ketemu lagi. Terus wes mantap Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah mewakili seluruh isi Quran. Setelah itu penutup isi Quran surat Ikhlas. Ini tadi kan dua surat gitu. Terus yang utama ayat kursi, ayat terbaik. Terus penutupnya ternyata Allah ingatkan hati-hati bek setan sing teko, bek setan sing jero. Setan sing teko apalah yang bisa menggulung kehidupan kita menjadi gagal, yaitu apa itu falak. Atau yang ada di dalam namanya Al-Falaq An-Nas itu artinya berarti duwe musuh nyata setan sehingga kira gak ikhlas awakmu mlebu surga. Satu didatangi dari depan, kanan, kiri, dari belakang. Kuwi sarane betul-betul gagal. Terus inggur piye carane gak pati percaya Gusti Allah malian. Piye carane gak pati cinta ning Rasulullah. Niki alani juwas itu fi sudur di kesadaran di ombang ati. Sama saya iki sepuluh wangel video mas kawin misalnya ya kan. Sing betul-betulan biasane rada sepi sithik diparani. Kemarin saya yang ngaji di rumah itu di Semayani ketemu blorong. Betul ini. Pengen ketemu blorong ragatnya belum juta. Nah, sebelumnya ragat birong itu dikasih minyak-minyaknya apa? Sebelum ketemu blorong nggak seperti ayo panas dan gitu. Katanya dukunnya kosong. Teman saya begini lagi bermasalah berat, utangnya banyak. Teman saya pernah ke sini, saya ajak ke sini ngaji. Ya, pernah ke sini. Sekarang ketemu dorong, dia nanti kalau punya duit, awak mau ngomong tuh, wah juga itu kan diblokir aja nggak sampai begini. Jadi dapat ditakjil dan sebagainya. Mau ketemu dorong, yang sambut diri, ayo. Ini dunia yang jelas Quran ditutup Al-Falaq dan An-Nas. Ada yang datang untuk merontokkan iman dan Islam kita, ada yang waswisul di dalam sudur kesadaran atau di dalam hati kita menjadi putus asa. Menjadi putus asa gantung, putus asa ini kan macam-macam itu. Wes sopir api-api, juragannya papa dipateni dikuburin. Kan terakhir kehidupan macam-macam. Ini akhir zaman. Ya, bagaimana ya berhidup kepada Allah? Ya, karena namanya orang itu kadang-kadang susah. Ya, kalau sudah dilindungi. Dan insya Allah kalau kita betul-betul punya jamaah yang baik ini, insya Allah kita termasuk yang dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu. Ya ini bukan sombong. Saya pernah jadi ketua umum lembaga amanat Islam Kota Semarang. Oleh Ridhoya saya dikasih surat ke Pak Yai Demiani Rois, ke Yai Abdullah di Kadilamu Demak, terus ke Merangke. Itu suatu saat menba itu kelompok mahasiswa yang kayak tentara gitu, tentaranya mahasiswa. Pak Sony, jimatmu ini apa? Jimat apa? Sampai ditembak yang ngomong menter gitu. Karena kata-kata kan macam-macam. Isinya memang ya semua macam-macam ada.
Alhamdulillah kita tidak punya apa. Karena percaya janji Allah. Sepanjang kita beriman, kata Allah, nggak mungkin iblis kamu bisa menyentuh hamba-hambaku yang beriman. Tapi sekarang ini kok wis nglakoni sing dimurkai Allah, hati-hati mantuk. Nah, ini coba saling menjaga, bertawassul haq, bertawassul. Ayat terakhir surat kemenangan, surat setelah sholat Muhammad, ayat terakhir. Dan disinilah saya yakin pendiri bangsa menetapkan Pancasila. Pancasila itu sebetulnya 5 ciri pengikut Nabi Muhammad. Allah memberi petunjuk kepada kita, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Yang ngendika ini siapa? Allah langsung. Muhammad itu utusan Rasulullah. Waladina ma'ahu asida ala kufar. Dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu pengikut Nabi, pewaris Nabi, yaitu orang-orang yang tegas terhadap ajaran kemungkaran, tegas terhadap orang kafir, yaitu yang mengajak kemungkaran, tegas. Saudara kan gak koyok anak seret wis gak goyang aki sholat tegak wis gak milik dengan apa itu rayuan gombal mukio ya. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan lain. La syarika kalau tidak ada duanya, Tuhan yang Maha Esa. Ruhama bainahum, berkasih sayang, memanusiakan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tarohum ruka'an sujada, sholat pemimpin lurus rapat, soft, yaitu persatuan Indonesia. Ya badabuna fadla min Allahi wa ridwana. Lek golek rezeki harus golek ridhone Gusti Allah satu pasangan. Lek musyawarah hasilnya kudu menelurkan rezeki yang halal, yang thayyib. Rezeki yang akeh tapi Allah ridho. Lek kudu sithik, sing penting ridho. Si mahu fi wujuhi min asari sujud. Setiap perilakunya yaitu terminan sujud, yaitu tunduk patuh kepada Allah. Setiap Jumat kita diingatkan untuk berlaku adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi Pancasila ini pendiri bangsa kan semua ulama-ulama hebat, you know what tapi akeh pemuda Islam yang nggak ngerti. Sebetulnya ini cirinya pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketuhanan yang Maha Esa, asli dan walaupun kemanusiaan yang tidak beradab, ruhama ubaina, mahum persatuan Indonesia, tarohum rukaan, sujada, melihat mereka rukuk, sujud, lurus rapat, barisan yang kokoh. Dan itu yang dikabarkan di kitab Injil maupun di Taurat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini uswatun hasanah, ya, contoh yang baik yang dikabarkan sebelum-sebelumnya bahwa akan lahir. Isa pun menyampaikan, yaitu Rasul Allah setelahku yang bernama Muhammad. Karena itu pada waktu ketemu orang Yaman, wah ini kok enek rombongan kok awalnya welap ini gitu ya. Wah, jadi ini pesanan siapa? Kita lihat tanya itu campur orang. Ini mesti yatim gitu. Karena di catatan yang dipelajari dengan dasar Injil itu bahwa akan lahir Rasul terakhir itu, yaitu cirinya salah satunya diikuti awan dilindungi, kedua yatim. Itu tandanya.
Jadi kita beruntung digampangi sama Allah. Tapi iblis tidak akan tinggal diam sebelum kita terprosok. Yang paling bisa menjaga siapa? Allah. Begitu berdunung berjatuh berini dan jangan rela setiap kesempatan meningkatkan iman dan takwa. Karena itu besok biar sehat walafiat sesuai dengan nilai-nilai Islam, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Besok Rabu yaitu minta memfasilitasi biar dulur-dulur yang hadir ini, yang hadir nanti diajak, yaitu untuk mendengarkan tausiah tentang Islam dan kesehatan oleh ahlinya, yaitu Ustaz Haji Dr. Azhar Ahmad. Insya Allah diaturi rawuh dan sesuatu yang memang harus tidak hadir. Mata mawon nggih. Yang penting donga dinonga saling betul-betul berharap tidak ada satupun yang tidak nanti setelah pulang ke hadirat Allah tidak masuk surga. Semuanya statusnya penghuni surga di bawah ridhonya Allah, karena kita betul-betul umat Nabi Muhammad yang betul-betul ingin masuk. Dia tahu pengen masuk surga tahu? Gak campur bintang film gak apa-apa. Mereka wape ibu-ibu yang ada di sini loh, wape kayak bintang film. Sing bintang film sing boten iman Islam remek kabeh. Sing ibu-ibu kok bersinar-sinar terus. Pantring kabeh gitu. Wah masker hebat bajur nanti wah penting bukan kol sinar-sinar. Mohon ngaten mawon, wonten pertanyaan? Boten nggih. Kita betul-betul belajar, oke. Yang kita ajar semoga apa yang kita jalani betul-betul diridhoi Allah dan betul-betul menjadikan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana taqabbal minna sholatina wa siyamana wa du'ana wa sujudana wa tajamana wa ta'amasana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami sengaja berkumpul ya Allah di bulan Rabiul Awal ini ya Allah, bulannya kekasih, bulannya kelahiran kekasihmu ya Allah, umat terbaik pilihanmu ya Allah, contoh bagi seluruh umat yang ada di atas bumi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Karena kalau kita mengampuni diri kami ya Allah, kami pasti tidak akan menghadapi dahsyatnya api-neraka ya Allah. Kami pasti tidak akan mampu menghadapi pertentangan banjir di alam dunia. Ya Allah, ya Tuhan, cintailah kami, rahmatilah kami, kasih sayangilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupilah segala kelemahan kami, kekurangan kami ya Allah. Lindungilah kami dari setan-setan yang datang, dari setan-setan yang selalu berbisik-bisik di sudut kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakan kami ya Allah, muliakanlah kami ya Allah, muliakanlah kami ya Allah. Berilah petunjuk kepada kami ya Allah, berilah petunjuk kepada kami ya Allah dan bimbingan ya Allah, agar kami dapat selalu berjalan di jalan yang lurus, jalan hamba-hamba yang telah memberi nikmat,
jalan hamba-hamba pilihan-Mu, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan yang prima ya Allah, jasmani dan rohani, jiwa dan raga kami ya Allah. Ya Allah, kalau ada saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sehingga mereka bisa berkumpul dengan mengaji, mengkaji bersama-sama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah atas segala dosa, salah, keliru, hilaf kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.